Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang pengendalian umum dan pengendalian aplikasi dalam sistem informasi akuntansi. Saya Alfira Supratiwi dan teman-teman saya. Saya Eka Wijiastuti. Saya Anissa Nur Alislami. Saya sendiri Pipi Afridiani Nasution. Selamat menyaksikan. Pengendalian internal. Yang pertama, dari segi pengertian, pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengendalian internal yang pertama adalah menjaga kekayaan dan catatan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Dan yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Klasifikasi pengendalian internal berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama ada pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Selanjutnya, klasifikasi pengendalian internal berdasarkan pengendalian masalah. Yang pertama ada pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi dan untuk mencegah terjadinya ketidakefisienan. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas segera setelah aktivitas itu terjadi. Dan yang terakhir, pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Sedangkan klasifikasi secara umum, pengendalian internal dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Untuk pengendalian umum bertujuan untuk memastikan lingkungan pengendalian organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Sedangkan untuk pengendalian aplikasi bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Ada 5 komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya. Ciri perorangan termasuk integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi, serta lingkungan tempat beroperasi. Mereka adalah mesin yang mengemudikan organisasi dan dasar tempat segala hal terletak. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi secara efektif dijalankan. Yang ketiga, penilaian risiko. Organisasi harus sadar akan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Organisasi juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Mereka memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapat dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya. Dan yang kelima adalah pengawasan. Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Melalui cara ini, sistem dapat beraksi secara dinamis, berubah sesuai tuntutan keadaan. Klasifikasi secara umum pengendalian internal yang pertama yaitu adalah pengendalian umum.
Pengendalian umum ditetapkan dalam bentuk pedoman umum yang harus diikuti oleh karyawan dalam menjalankan tugas pengolahan data elektronik agar dapat menciptakan lingkungan yang baik bagi pemrosesan data dalam setiap aplikasi. Kelemahan dalam pengendalian umum akan berdampak terhadap semua jenis pengendalian aplikasi yang telah dirancang. Bidang-bidang yang termasuk dalam pengendalian umum meliputi 1. Pengendalian dalam bentuk pemisahan fungsi pada organisasi. Dalam sistem akuntansi berbasis komputer, diperlukan pemisahan fungsi yang dipusatkan pada bagian pengolahan data elektronik. Yang kedua, pengendalian dalam pengembangan sistem. Pengembangan sistem akan terjadi jika ada perubahan kondisi dan kebutuhan bisnis organisasi. Pengendalian ini dirancang untuk menjamin bahwa sistem yang diperbarui disusun dan dijalankan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, pengendalian perangkat keras. Pengendalian perangkat keras merupakan pengendalian yang sudah ada dalam perangkat keras yang sudah dirancang sebelumnya oleh penjual komputernya. Lalu, yang keempat, pengendalian atas penggunaan perangkat keras, dan yang kelima, pengendalian atas akses perangkat keras. Klasifikasi secara umum pengendalian internal yang kedua yaitu adalah pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi merupakan pengendalian yang dirancang untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan selama tahapan pemrosesan data transaksi, yang dimulai dari tahap masukan, proses, dan tahap keluaran. 3 tahapan pengendalian aplikasi supaya proses data dapat menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, yaitu yang pertama pengendalian masukan atau input control. Bertujuan untuk meyakinkan bahwa data transaksi yang dimasukkan telah lengkap, akurat atau bebas dari kesalahan dan valid atau memenuhi syarat untuk diproses. Yang kedua, pengendalian proses atau proses kontrol. Bertujuan untuk meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer. Yang ketiga adalah pengendalian keluaran atau output control. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memberi keyakinan bahwa hasil pemrosesan sudah akurat dan lengkap, serta meyakinkan bahwa laporan hanya didistribusikan kepada pemakai yang berwenang saja. Selanjutnya, pengendalian pada sistem komputer yang berbeda. Pengendalian sistem operasi. Sistem operasi merupakan program pengendalian komputer. Sistem ini memungkinkan para pengguna dan aplikasi mereka untuk bersama-sama menggunakan dan mengakses sumber daya komputer, seperti prosesor, memori utama, basis data, dan printer. Keamanan sistem operasi. Keamanan sistem operasi melibatkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian yang menentukan siapa saja yang dapat mengakses sistem operasi, sumber daya yang dapat mereka akses, dan tindakan apa saja yang dapat mereka lakukan. Komponen-komponen keamanan yang terdapat dalam sebuah sistem operasi yang aman yaitu prosedur logon, kartu akses, daftar pengendalian akses, dan pengendalian akses diskresioner. Pengendalian internet dan intranet. Teknologi komunikasi jaringan mengekspos sistem komputer organisasi pada 2 kategori umum dari resiko. Yang pertama, resiko dari ancaman subversif. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan penjahat komputer yang menyisipkan sebuah pesan yang dikirim di antara pengirim dan penerima, hacker yang menerima akses tidak sah ke jaringan organisasi, dan serangan penolakan layanan komputer dari lokasi internet yang jauh. Yang kedua, resiko dari kegagalan peralatan. Misalnya, transmisi di antara pengirim dan penerima dapat dikacaukan, dirusak, atau dikorupsi oleh kegagalan peralatan dalam sistem komunikasi. Pengendalian risiko dari ancaman subversif ini terdiri dari firewall, yaitu sebuah sistem yang menjaga pengendalian akses di antara 2 jaringan, tanda tangan digital, sebagai autentikasi elektronik yang tidak dapat dipalsukan, sertifikat digital, pesan dengan penomoran berurutan, catatan harian transaksi pesan, teknik permintaan tanggapan, dan perangkat menelpon kembali. Pengendalian pertukaran data elektronik. 1.
otorisasi dan validasi transaksi. 2. Pengendalian akses. Tingkat pengendalian akses dalam sebuah sistem ditetapkan oleh perjanjian usaha di antara para mitra usaha. 3. Jejak audit. Salah satu teknik yang digunakan untuk memperbaiki jejak audit adalah dengan mempertahankan sebuah catatan harian pengendalian yang mencatat arus transaksi melalui setiap tahap EDI. Pengendalian komputer pribadi. Teknologi maju dan daya sistem komputer pribadi modern sangat berbeda dengan lingkungan operasional yang relatif tidak canggih di tempatnya berada. Beberapa resiko yang lebih signifikan yaitu sistem operasi yang lemah, pemisahan tugas yang tidak memadai, prosedur pembuatan cadangan yang tidak memadai, dan pengembangan sistem dan prosedur pemeliharaan yang tidak memadai. Selanjutnya, ruang lingkup dokumentasi sistem. Dokumentasi merupakan narasi, bagan alir, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya menjelaskan tata cara kerja sebuah sistem, tingkatan atau derajat pemahaman dokumentasi, meliputi mampu memahami, mengevaluasi, dan menyiapkan atau membuat. Selanjutnya ada diagram arus data dan bagan alir. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Jenjang tertinggi disebut dalam konteks yang menggambarkan ikhtiar paling ringkas dari sebuah sistem. Sedangkan bagan alir merupakan bagan gambar yang menjelaskan arus proses dengan menggunakan berbagai macam simbol. Bagan alir menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis bagan alir. Yang pertama bagan alir dokumen, yang kedua bagan alir sistem, yang ketiga bagan alir program, yang keempat bagan konfigurasi komputer, yang kelima bagan struktur. Selanjutnya ada tabel keputusan dan bagan manajemen proyek. Tabel keputusan membantu meringkas hasil akhir dari sebuah proses pembuatan keputusan berjenjang dan kompleks. Tabel keputusan biasanya digunakan bersama-sama dengan flowchart untuk membantu mendesain dan menuliskan program komputer. Tabel keputusan berwujud matriks dan dibagi menjadi 3 bagian. Sedangkan bagan manajemen proyek, penilaian terhadap keberhasilan proyek, penyusunan sistem informasi didasarkan apakah proyek tersebut diterapkan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran atau tidak. Alat manajemen proyek yang membantu dalam menyelesaikan proyek adalah Gantt chart dan diagram jaringan. Kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah sistem informasi akuntansi dalam perusahaan akan sangat membutuhkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Dikarenakan sistem pengendalian internal dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam setiap aktivitas suatu perusahaan, terutama terhadap aset perusahaan yang sangat rentan pada kecurangan dan penyelewengan para karyawan untuk kepentingan dirinya sendiri. Sekian hasil diskusi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.